Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menangisi kota Yerusalem, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangis. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus tahu apa yang akan terjadi atas kota Yerusalem. Kenisah Allah dan bait suci akan dihancurkan musuh. Yesus menangisi bangsanya yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Yesus juga akan menangisi melihat kita yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Kita berselingkuh dengan kehendak kita sendiri. Sikap-sikap seperti itulah yang membuat Yesus juga menangisi kita. Betapa seringkali kita bersikap angkuh, merasa paling hebat, paling benar dan paling pandai. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani mengubah hidup kami agar menjadi lebih baik. Runtuhkanlah kesombongan diri kami, agar kami senantiasa percaya penuh akan rahmat, berkat, dan karunia-Mu. Hari ini kami akan berdoa, memohon kerendahan hati. Kami juga akan mendoakan mereka yang sombong berubah menjadi rendah hati. Tuhan Yesus, lihatlah diri kami, pandanglah hidup kami, dan katakanlah kepada kami apa yang harus kami ubah agar kami tidak binasa. Kesetiaan, kejujuran, kemurnian, pengorbanan, cinta kasih, keadilan, hawa nafsu, kemunafikan, kemarahan. Yesus, katakanlah, maka kami akan sembuh dan selamat. Kita sadar dan kita mengakui bahwa kita ini orang-orang berdosa yang memerlukan pengampunan Yesus dengan melakukan pertobatan dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan jahat. Saudara-saudari terkasih, setiap hari Allah selalu mendampingi kita sesuai dengan janjinya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Allah mendampingi kita untuk menjaga dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan kita. Tetapi banyak kali
kita tidak menyadari, bahkan tidak peduli, dan malah mengabaikan kehadirannya. Marilah kita lebih peka dan lebih peduli akan kehadiran Allah, supaya kita selamat dan sejahtera. Yesus menangis bukan hanya karena kedegilan orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya. Ketika kita menolak Yesus pun sebenarnya kita membuat hati Yesus terluka dan menangis. Setiap kali kita melakukan dosa, Yesus pun menangis. Ketika kita tidak setia memikul salib hidup kita, Ia pun menangis. Kita sering secara tidak sadar terus menambah kesedihan dan deritanya. Sedangkan kita sendiri yang telah diselamatkannya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib hanya mencari kesenangan sendiri. Tentu ini perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berkata, berpikir, dan bertindak yang memberikan keselamatan kepada sesama. Semoga kita pun mampu menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, perhatian Yesus kepada kita, manusia berdosa, begitu besar. Yesus tidak menghendaki kehancuran manusia, walaupun itu terjadi karena kesalahan manusia sendiri. Oleh sebab itulah Ia selalu mengingatkan manusia agar bertobat, agar kembali kepadanya, agar memperbaiki hidupnya. Kalau Yesus sampai menangis, maka hal itu sungguh serius. Yesus menginginkan keselamatan, bukan kehancuran, bukan kerusakan. Namun manusia terkadang berbuat sebaliknya. Baiklah, kita sungguh menyadari sikap Allah kepada kita manusia dan sikap kita terhadap Allah. Kita harus semakin menyadari sikap hidup dan perbuatan kita. Apakah yang membuat Allah tersenyum atau menangis? Mari kita perbaiki diri kita. Kita dekatkan diri dan hidup kita pada Yesus dan Bapaknya. Apakah kita selalu mensyukuri serta menanggapi lawatan Tuhan Yesus yang ingin menyelamatkan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami bila ternyata sering mengabaikan kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berilah kami hati yang baru, yang lebih peka untuk merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa dari hidup kami, serta dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.